Halo Bedikers. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dunia politik Indonesia diselimuti awan mendung. Politikus kondang Rahmawati Soekarno Putri wafat 3 Juli 2021. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat pukul 6.15 waktu Indonesia Barat. Untuk mengenang jasa beliau, aku telah menyiapkan video tentang perjalanan karir dan kekayaan Rahmawati Soekarno Putri. Mari kita bongkar. Aku awali dari pembahasan singkat mengenai Rahmawati Soekarno Putri. Beliau lahir di Jakarta 27 September 1950. Dia Prahmana Rahmawati Soekarno Putri merupakan nama lengkap yang tertera di akta kelahirannya. Sesuai dengan nama belakangnya, Rahmawati adalah anak ketiga Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dari istri spesialnya Haja Fatmawati. Sebagai putri dari seorang Bung Karno, Rahmawati mewarisi kehebatan politik ayahnya. Beliau dikenal sebagai salah satu tokoh politik yang sangat ulung. Akan tetapi, berbanding 180 derajat untuk urusan keluarga. Rahmawati mempunyai 3 orang suami sepanjang hidupnya. Mereka adalah Dr. Martomo Pariatmana Marzuki, aktor Diki Suprapto, dan Benny Sumarno. Perlu kamu ketahui, Bedikers, pernikahan Rahmawati selalu aja nggak berjalan mulus. Rumah tangganya dengan Dr. Martomo hanya bertahan seumur jagung. Padahal telah lahir si buah hati Hendra Rahtomo setelah menikah pada 1969. Begitupun dengan suami keduanya Diki Suprapto pada 1975. Walau telah dikaruniai 2 anak bernama Muhammad Mahendra Putra dan Muhammad Mahardika Putra. Terakhir, Rahmawati sebenarnya bisa menjaga harmonisasi rumah tangga bersama suami ketiganya, Benny Sumarno. Mereka hidup rukun selama 23 tahun sejak menikah pada 1995. Namun sayang, Rahmawati harus menjanda setelah Benny Sumarno meninggal dunia di tahun 2018. Asal kamu tahu aja ya, Benny Sumarno merupakan ayah kandung dari aktor tampan Anjasmara. Nah, meski kehidupan rumah tangganya selalu berakhir perpisahan, Rahmawati punya sepak terjang yang sangat luar biasa di dunia politik. Putri Bapak Proklamator bangsa ini mengenyam pendidikan SD dan SMP Perguruan Cikini Jakarta, serta SMA Santa Ursula Jakarta. Beliau kemudian naik ke jenjang perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 1969. Setelah itu Rahmawati meraih gelar Magister Hukum di perguruan tinggi yang sama pada tahun 2020 lalu. Sebagai alumni Fakultas Hukum Alma Mater Kuning, kampus ternama Indonesia, wajar jika Rahmawati sangat melek soal dunia politik. Apalagi adik kandung Megawati Soekarno Putri ini sangat aktif bergelut di dunia organisasi, mulai dari internal kampus hingga kepemudaan. Ayahnya merupakan mantan orang nomor 1 di Indonesia dari 18 Agustus 1945 hingga 12 Maret 1967, menjadi faktor utama yang membuat Rahmawati sangat aktif berorganisasi. Beberapa organisasi besar mewarnai perjalanan Rahmawati dalam meneruskan semangat juang Bung Karno. Di antaranya Gerakan Pemuda Marhainis, Yayasan Pendidikan Soekarno, dan Yayasan Bung Karno. Gak hanya itu aja loh Bedikers, Rahmawati dipercaya sebagai Ketua Umum Forum Komunikasi Front Marhainis. Emangnya buah itu jatuh gak jauh dari pohonnya? Nah, fakta ini tak lepas dari kisah masa kecil Rahmawati. Ia telah kehilangan kasih sayang seorang ibu sejak berusia 3 tahun. Penyebabnya, Fatmawati meninggalkan istana sebagai bentuk protes setelah Bung Karno mutusin buat nikah lagi dengan Hartini. Makanya Rahmawati sering bersama ayahnya sejak tahun 1953. Selain itu beliau juga diasuh oleh Ibu Hadi. Wanita asal Solo ini menjadi ibu angkat bagi Rahmawati hingga tumbuh dewasa. Ada lagi nih yang gak kalah hebatnya. Rahmawati juga aktif meningkatkan dunia pendidikan lewat Yayasan Pendidikan Soekarno dan Yayasan Bung Karno. Beliau membantu pendirian beberapa TK dan SMA di daerah Jakarta, Semarang, Klaten, dan Boyolali. Selain itu Rahmawati juga getol menyuarakan hak wanita untuk menjadi anggota dewan. Hidup wanita yang berlawan. Sepak terjang Rahmawati kian sensasional ketika rezim Soeharto runtuh pada 1998. Ketika era Orde Baru beralih ke reformasi, ia menolak ajakan kakaknya Megawati. Rahmawati memilih untuk berdikari dengan mendirikan Partai Pelopor pada 29 November 2002. Sedangkan Megawati eksis bersama si Bantang Merah PDIP. Dan setelah gagal membawa Partai Pelopor di setiap pemilu yang diadakan, Rahmawati akhirnya mundur dari posisi Ketua Umum pada 2012. Meski demikian, wanita yang bercita-cita menjadi dokter ini sempat dipercaya menjadi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia
di era Susilo Bambang Yudhoyono. Masa tugasnya dimulai dari 10 April 2007 dan berakhir pada 20 Oktober 2009. Karir Rahmawati tak serta-merta redup setelah hengkang dari partai pelopor. Penggemar anggar, renang, dan bulu tangkis ini lalu bergabung ke Partai Nasdem. Rahmawati bahkan menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan di partai milik Surya Paloh ini. Akan tetapi, ia malah dipecat karena kritikan pedasnya kepada Presiden Jokowi pada tahun 2014. Ada satu hal yang sangat menarik nih Bedegers, setelah didepak Partai Nasdem, Rahmawati tetap menolak ajakan Megawati buat bergabung ke PDIP. Beliau malah menerima pinangan Partai Gerindra pada April 2015. Bergabung dengan parpol milik Menhan Prabowo Subianto telah menjadi bukti tegas kalau Rahmawati punya perbedaan ideologi politik dengan Megawati. Setahun setelah menjadi anggota Partai Gerindra, pendiri Universitas Bung Karno ini mendapatkan pengakuan dari luar negeri. Pada 6 Oktober 2016, Rahmawati meraih gelar Dr. Honoris Causa. Gelar ini berasal dari Universitas Kim Il-sung di Korea Utara. Wow, keren! Lalu bersama Partai Gerindra, Rahmawati pun diberi jabatan penting. Wanita yang jago dari Sunda, Jawa, dan Sumatera ini diangkat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina sejak 2020. Akan tetapi akibat COVID-19, Rahmawati harus menanggalkan jabatannya tersebut. Bahkan, membuat beliau berpulang untuk menghadap Sang Pencipta pada 3 Juli 2021. Terakhir, aku bakal ngasih tahu ke kamu nih soal kekayaan Rahmawati Soekarno Putri. Emang sih nggak ada sumber akurat yang ngejelasin total kekayaan real dari wanita yang wafat pada usia 70 tahun ini. Tapi beliau menjadi salah satu penyokong dana kampanye buat Prabowo Subianto Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 lalu. Nilainya bahkan gak main-main Bedegers, yaitu 1 triliun, bukan miliar lagi tuh. Dan gak hanya itu aja loh, beliau juga dikenal sebagai sosok ibu yang sangat baik dan sangat dermawan. Buktinya adalah ketika Rahmawati menghibahkan sejumlah kendaraan kepada Pusat Polisi Militer Angkatan Darat atau Puspomat. 2 Desember 2020 lalu, wanita yang menggemar otomotif ini memberi 2 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport dan 2 unit motor Kawasaki Concourse. Wow, coba deh kamu hitung berapa harga kendaraan hibah ini. Gini ya, aku sebutin satu-satu. Harga 1 unit Mitsubishi Pajero Sport terbaru berkisar 700 juta rupiah. Sedangkan Kawasaki Concourse dibanderol 230 juta per unit. Jadi kalau di total 4 kendaraan yang diterima langsung oleh Komandan Puspomat Letjen TNI Dodik Wijanarko ini mencapai 1,86 miliar rupiah. Bahkan Rahmawati Soekarno Putri sempat ngejanjiin lagi nih kalau dirinya bakal menghibahkan 100 unit motor dan 40 unit mobil kepada Puspomat pada tahun ini. Namun sayang, akibat tak kuasa melawan serangan COVID-19 sejak 26 Juni lalu, pemilik rumah megah di Jalan Jati Padang Raya, Jakarta Selatan ini wafat pada 3 Juli 2021 sebelum menunaikan janjinya. Selamat jalan Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Terima kasih telah berjuang untuk mengangkat dunia pendidikan Indonesia dan menyuarakan hak perempuan untuk menjadi anggota dewan. Al-Fatihah.